Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap belajar di rumah. Semangat. Nah, pelajaran hari ini untuk anatomi dan fisiologi membahas tentang sistem rangka. Jadi, Ibu akan bahas sistem rangka pada manusia yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Di minggu lalu sudah Ibu berikan tugas untuk kalian menganalisa dari mulai jenis tulang, kelompok tulang, dan juga nama latinnya. Baik, semua tugas sudah masuk ke drive Ibu, sudah Ibu periksa. Ya, nah sebagian harus diluruskan karena ada beberapa yang salah, sebagian sudah benar. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah mengirimkan tugasnya. Baik, Ibu akan bahas satu persatu. Oke, sistem rangka. Jadi sistem rangka pada anatomi tubuh manusia ini dipelajari pada pertemuan ketiga, ya. Nah, sistem rangka fungsinya adalah untuk menopang tubuh, ya. Dan ini termasuk ke dalam sistem gerak pasif, jadi melibatkan tulang. Sedangkan untuk sistem gerak aktif itu melibatkan otot. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang otot, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini membahas dulu tentang rangka atau tulang. Fungsinya adalah menopang tubuh, ya, sebagai alat gerak pasif. Nah, ini Ibu luruskan dulu pada tugas, ya. Ini jadi di sini ada beberapa kumpulan gambar anatomi, sengaja Ibu carikan gambarnya yang langsung ke nama latinnya. Ya, jadi harus dibiasakan dengan nama latin. Sedangkan untuk tugasnya pada lembar tugas. Nah, lembar tugas di sini ya untuk bagian 1. Nah, di sini ada nama Indonesia, ada Latin, ada jenis tulang, ada kelompok tulang. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dulu untuk jenis tulang, ya. Jenis tulang ini macam-macam. Ada berdasarkan bentuknya, ya. Ada yang pipih, kemudian ada yang seperti pipa, tulang pipa, ada tulang pipih, ada yang termasuk tulang pendek, dan juga ada yang termasuk tulang tidak beraturan. Ini sebenarnya sudah ada di slide PPT yang sudah Ibu kasih sebelumnya. Nanti dibaca-baca lagi, ya. Nah, sedangkan untuk kelompok tulang ini ada 2. Ada kelompok tulang aksial, ada kelompok tulang apendikular. Untuk kelompok tulang aksial artinya kelompok-kelompok tulang yang berada pada sumbu poros tubuh. Nah, kelompok aksial ini biasanya tidak bisa digerakkan secara bebas, ya, karena dia berada pada poros tubuh. Sedangkan kelompok tulang apendikular, nah ini biasanya alat gerak tubuh seperti kaki dan tangan. Jadi apendikular ada kelompok tulang yang bisa digerakkan. Nah, ini banyak salahnya di jenis tulang dan kelompok tulang. Baik, Ibu akan balik ke slide yang tadi. Kita bahas dulu tentang bagian kranium atau tengkorak. Ya, kita bahas dulu. Nah, ini adalah tengkorak tubuh kita, ya, kepala kita. Fungsinya adalah melindungi bagian otak. Nah, di sini kalau untuk tempurung, ya, kraniumnya sendiri, ini ada bagian depan yaitu bagian frontal bone atau tulang bagian frontal, ini dahi, ya. Kemudian ada temporal di atas telinga. Kemudian bagian belakang oksipital, ya, oksipital ini bagian paling belakang. Nah, kalau parietal ini bagian ubun-ubun. Nah, jadi tengkoraknya sendiri ada bagian frontal, temporal, oksipital, dan ada parietal. Nah, itu, ya. Kemudian kalau bagian wajah, ya, untuk face atau wajah, ini ada yang paling ini ada tulang rahang bagian bawah, mandibula.
tulang rahang bagian atas itu ada maksila dan ada tulang pipi ya, atau yang disebut dengan zygomatic bone. Ini tulang pipi, ada tulang hidung atau nasal bone ya, tulang hidung. Ada tulang ethmoid. Nah, ini ya di dekat mata atau terus kemudian di matanya sendiri ada tulang lakrimal ya. Kemudian ada tulang sphenoid nih atas ini ya, apa namanya, atas kepala pelipis. Nah, itu ya. Itu untuk bagian wajah dan juga bagian kranium atau bagian kepala. Nah, ini kalau dilihat dari jenis tulangnya, ini termasuk ke dalam jenis tulang pipih. Ya, kalau terbuat dari apanya, ini merupakan tulang sejati. Ya, ini merupakan tulang sejati. Nah, lanjut. Untuk kelompok tulangnya, ini masuk ke dalam kelompok tulang aksial, artinya yang berada pada poros tubuh. Kita lanjut. Ya, ini masih Ibu singkat saja. Nah, untuk tulang berikutnya kita bahas di sini ada tulang costa atau tulang rusuk ya, namanya costa itu adalah tulang rusuk. Fungsinya adalah melindungi jantung, paru-paru dan organ-organ dalam yang berada di area sekitar rusuk ya. Nah, untuk tulang costa di sini ada perhitungannya juga ya di bagian yang bawah nih. Nah, ini Ibu perbesar. Nah, ini terdiri dari 3 ya. Kalau tulang costa itu terdiri dari 3. Ada yang namanya costa vera, tulang rusuk sejati. Nah, jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sampai ke tulang rusuk 7 ini masih tulang rusuk sejati. Artinya tulang rusuk sejati ini, ujung tulang rusuk yang belakang ini menyambung pada tulang toraks atau tulang punggung ya, punggung. Vertebrae. Nah, tulang punggung bagian belakang. Nah, bagian depannya nyambung ke tulang dada. Ya, nah bagian tulang dada manubrium, sterni ya. Ini masuk ke dalam tulang dada. Jadi tulang depannya nyambung ke tulang dada, belakangnya nyambung ke toraks. Nah, itu namanya tulang rusuk sejati, jumlahnya ada 7. Sedangkan tulang rusuk 8, 9, 10 ini disebut tulang rusuk palsu. Kenapa begitu? Karena bagian belakangnya nyambung ke bagian toraks ya, tulang vertebrae. Nah, bagian depannya tidak nyambung ke tulang dada tapi numpang di tulang rusuk ke-7. Nah, jadi tulang rusuk palsu, dia nempel di tulang rusuk ke-7. Namanya costa spuria. Afixa 8, 9, dan 10. Nah, untuk 2 di bagian bawah, 11 dan 12 ini termasuk ke dalam tulang rusuk costa fluctuantes, melayang. Artinya belakang ini nyambung pada tulang vertebrae, tapi depannya tidak menyambung ke tulang manapun, artinya dia melayang. Ya, tidak nyambung depannya, jadi dia tidak nyambung ke tulang manapun, sehingga disebut dengan costa fluctuantes. Nah, itu adalah bagian dari costa ya, tulang rusuk. Ini termasuk jenis tulang apa? Jenis tulang, masih termasuk ke dalam jenis tulang pipih ya. Nah, ini masuk ke dalam tulang pipih, kemudian masuk ke dalam kelompok tulang aksial. Nah, ini. Nah, berikutnya ini ada tulang di tengahnya tulang rusuk, ini adalah tulang dada atau disebut dengan sternum. Ini terdiri dari 3 bagian. Bagian atas ya, ini disebut manubrium sterni. Ini manubrium ada di bagian atas. Bagian tengah yang banyak, yang besar itu disebut korpus badan. Sedangkan bagian bawah ini mirip dengan tajuk pedang.
lancip ya, disebut xiphoid processus atau processus xiphoideus. Ya, ini seperti tajuk pedang. Nah, ini adalah bagian dari tulang dada. Nah, berikutnya. Nah, kalau untuk tulang dada ini pipih juga, kelompok tulangnya aksial juga. Nah, ini ada tulang berikutnya yaitu tulang lengan ya, lengan artinya tangan. Nah, ini terdiri dari apa saja? Di sini ada tulang clavikula, ini tulang selangka. Clavikula ini termasuk ke dalam tulang pipa, jenis tulangnya apendikular. Lalu ada tulang scapula, ini bagian belakang disebut dengan tulang belikat. Nah, ini termasuk ke dalam tulang pipih apendikular. Nah, kemudian ada lengan bagian atas, ini disebut humerus. Nah ya, humerus. Kemudian di bagian bawah, lengan bawah ini ada dua, ada radius, ada ulna. Ciri khasnya adalah kalau radius menyambung pada jempol. Jadi ini yang menyambung pada jempol kita adalah radius, sedangkan yang menyambung pada kelingking kita itu adalah ulna. Ya. Nah, itu adalah bagian lengan. Sedangkan untuk bagian tangannya sendiri ini dibagi, kalau untuk ini tulangnya, jenis tulangnya tulang pipa ya. Ini jenis tulang pipa apendikular. Nah, sedangkan untuk tulang tangan di sini ada tulang pergelangan tangan disebut dengan karpal. Nah, karpal ini termasuk ke dalam tulang pendek. Nah, tulang pendek kalau karpal, tulang pendek tidak beraturan, pergelangan tangan. Sedangkan metakarpal ini telapak tangan. Metakarpal itu telapak tangannya nih ya, ini telapak tangan itu metakarpal. Ini termasuk ke dalam tulang pendek pipa. Nah, sedangkan jari-jarinya itu adalah phalanges ya. Nah, itu adalah jari-jarinya phalanges. Jadi ada phalanges, metakarpal, dan ada karpal. Bagian jempol ini menuju radius, yang ulna ini adalah yang kelingking, jadi ulna ya. Lanjut, ini jenis tulangnya adalah kelompok tulangnya adalah apendikular yang bisa digerakkan. Nah, ini bisa dibaca lagi. Nah, berikutnya ada tulang belakang atau vertebrae ya. Ini terdiri dari 5, ada cervical, ada thoraxis, lumbar, sacrum, coccygia. Nah, untuk cervical ya, ini yang cervical, ini tulang leher. Ini tulang tidak beraturan, jenis tulang tidak beraturan, kelompok tulangnya aksial. Kemudian ada thoraxis, jumlahnya 12, ini termasuk tulang punggung. Ya, 12. Kemudian lumbar, nah ini tulang pinggang, sacrum, tulang bagian bawah, coccygia tulang ekor. Nah, ini bagian yang coccygia ini menyatu. Ini. Jadi bagian sacrum ini tulang ekor, ini menyatu semua sampai ke bawah. Nah, ini nanti juga masuk ke dalam bagian pinggang. Ya. Nanti kita bahas. Nah, ini termasuk ke dalam tulang belakang atau vertebrae. Jenis tulangnya adalah kelompok tulang tidak beraturan, kelompok tulangnya aksial. Nah, masuk lagi ke tulang kaki ya. Nah, untuk tulang kaki di sini dimulai dari bagian paha itu femur. Nah, ini termasuk ke dalam jenis tulang pipa apendikular. Nah, kemudian lutut ini ada patella. Nah, kemudian ada tulang kering atau yang biasa disebut tibia, ini bagian depan dari kaki kita, tibia, tulang kering. Nah, kalau bagian betis itu disebut dengan fibula. Jadi depan tibia, belakang fibula. Nah, untuk pergelangannya, pergelangan kaki sama seperti pergelangan tangan. Pada pergelangan disebutnya
Karpal juga ya, pergelangan disebutnya karpal ya. Tarsal. Nah, terus kemudian jari-jarinya disebut phalanges, sama kemudian telapak kakinya disebut metatarsal. Jadi ada tarsal, metatarsal, phalanges. Itu untuk yang bagian kaki. Ya, ada tarsal, ada metatarsal, ada phalanges. Ini. Ya, itu untuk bagian kaki. Ini termasuk jenis tulang pendek ya, kelompoknya apendikular. Nah, untuk pergelangan pinggang ya, di sini ada tulang pubis atau tulang yang melindungi kemaluan. Nih di tengah-tengah. Kemudian ada tulang duduk ischium atau ischial. Nih ischium. Ini tulang duduk yang menyangga tubuh kita ketika duduk. Kemudian ada ilium. Ilium itu pinggang. Ya, panggul, kan pinggang, panggul ya, istilahnya panggung. Ini ilium. Nah, ini adalah bagian tulang pipi, kelompok tulangnya aksial, tidak bisa digerakkan. Nah, ini ya. Ada tulang pubis yang paling penting, ada ilium, pinggang, ada ischium, tulang duduk. Nah, itu beberapa hal yang penting untuk menjawab lembar kerja di sini. Nah, yang perlu diluruskan adalah pada bagian soal nomor 3 ya. Di sini ada tulang paha, femur, jenis tulangnya pipa. Nah, kelompok tulangnya ini bukan aksial tapi apendikular. Jadi bedanya aksial dan apendikular itu. Kalau aksial tidak terlalu bisa digerakkan dan berada dalam poros tubuh, tengah tubuh. Sedangkan kalau aksial ini tulang-tulang yang bisa bebas untuk digerakkan seperti alat gerak yaitu tangan dan kaki. Nah, ini berikutnya. Nah, ini tolong nama-nama latinnya diperhatikan ya. Nah, ini sudah ada lengkap. Silakan kalau ingin memperbaiki bisa kirim lagi ke drive Ibu. Nah, oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan kejelasan. Tetap semangat, tetap sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.